Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada yang saya hormati Bapak Ali dan Ibu Kapsek, Bu Salwa dan staf dan anak-anakku sekalian. Pertama saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kita dan amal tuna semua. Kita masih di ranah Syawal, mungkin di antara kita yang telah selesai saum sunnah dan diantara yang masih mengejar, dan Syawal tidak harus berurutan puasa Syawal dan dia tidak wajib, dan boleh andaikan memang sibuk bisa di luar dari bulan Syawal ya, karena yang wajib saja boleh diqadha apalagi yang sunnah. Wallahu a'lam. Intinya kerjakanlah, karena dia seperti saumud dahr, puasa 1 tahun. Ya, begitu. Sebelum saya lanjutkan kajian kita, ya anak-anakku sekalian, sirah nabawiyah, belajar meraih cinta sejati kepada sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Susunan Al-Ustaz Al-Fadil Dr. Firanda Dirja Hafizahullah, yang mana beliau adalah putra Indonesia yang semangat menulis dan menyebarkan berdakwah dengan ilmu dan amal. Di samping ustadz-ustadz kibar lainnya seperti Ustadz Yazid rahimahullah, Ustadzul Hakim Hafizahullah yang kemarin ada di Masjid Umar bin Khattab. Mudah-mudahan ada yang hadir ya. Alhamdulillah saya sempat mendampingi beliau. Hendaklah ba'da Ramadan seorang itu mendawamkan itu menetapkan, to be consistent. Hendaklah seorang itu konsisten terhadap amalan baiknya di bulan Ramadan. Yang biasa salat malam walaupun tidak berjamaah, dia bangun malam 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 11 rakaat, silahkan ya, jangan ditinggal, jangan blas sama sekali tidak bangun. Yang biasa baca Al-Quran 1 juz 1 hari, mengejar target 30 juz sebulan, kurang-kurangnya 1 ayat 1 hari dengan tafsirnya. Jangan lagi ada pertanyaan di bulan Ramadan, ya Ustadz, apa yang lebih afdal, membaca Quran, menamatkannya atau mengkajinya dengan tafsir? Dua-duanya afdal, tapi timingnya di bulan Ramadan lebih diutamakan khatam. Kurang-kurang khatam bil makna, khatam dengan memaknai ayat-ayat. Yang ayat doa dia berdoa, yang ayat neraka dia berlindung dari neraka, yang ayat jannah dia bermohon pada Allah agar dimasukkan ke jannah, dan lain-lain. Begitu bil makna, bukan tadabbur yang dalam, bukan. Nah 11 bulan digunakan untuk tadabbur, 1 ayat 1 minggu nggak apa-apa. Misalkan adik-adikku, anak-anakku sekalian, cinta dengan 1 ayat. Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nuri kamiskatin fiha misbah, dan seterusnya. Perdalam ayat itu, hafalkan ke dalam surat An-Nur. Ya, surat yang membicarakan masalah adab rumah tangga, ya, adab wanita dan lain-lain. Dan di situ Allah menjelaskan dirinya. Ya. Allahu nurus samawati wal ard. Begitu. Baca terjemahan As-Sa'di, Al-Muyassar,
dan Ibnu Katsir yang telah diterjemahkan, yang ada di aplikasi dan lain-lain. Atau cari di YouTube surat An-Nur Ustadz Firanda, nanti keluar surat An-Nur Ustadz Hakim, Abdul Hakim dan lain-lain ya, yang kita ingin dengarkan. Spesifikasikan ayatnya, surat An-Nur ayat 24 misalkan begitu. Jadi Allah telah mudahkan dalam rangka menuju jannahnya melalui pintu thalabul ilmi seperti yang kita ada sekarang ini. Ya. Dengan menuntut ilmu, adik-adikku, anak-anakku, ya, ikhwah sekalian, dengan menuntut ilmu Allah mudahkan jalan ke jannah. Dan jangan pernah bosan. Karena kemarin kajian Ustaz Abdul Hakim bagus sekali. Di mana pemuda yang bisa, yang dapat dan mampu mendeteksi ini Dajjal karena dia baca hadis. Aku membaca hadis. Ya. Nah, yang tidak baca hadis, tidak baca Quran, dia nggak akan kenal itu Dajjal siapa. Artinya Allah membekali. Allah menguji kita dengan Dajjal, tapi Allah membekali. Ya, kaifiah cara mengenalnya. Bahkan orang beriman akan melihat orang-orang kafir nanti di mendekati yaumul qiyamah, ada di jidatnya stempel, ya di dahinya itu kafara, kafir. Tapi ada sebagian orang lain nggak melihat itu. Ya. Jadi yang pentingnya ilmu, jangan pernah lelah menuntut ilmu, jangan pernah bosan, jangan pernah merasa lebih pintar, sudah mentok. Tidak ada yang mentok menuntut ilmu Al-Quran dan Sunnah. Hatta Imam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam, dalam akhir hayatnya dia berkata, aku telah menyesal. Kenapa tidak aku habiskan usiaku memahami Al-Quran? Coba. Ya, antuna kenal Imam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam, yang fatwanya saja ada 34 jilid lebih dikumpulkan. Beliau punya tafsir dari hasil fatwa, dikumpulkan tafsirnya. Beliau mempunyai kitab-kitab dalam rangka meluruskan kepahaman filsafat Asy'ari, Mu'tazilah, ya, Murji'ah dan lain-lain. Beliau ahli sunnah yang difitnah sampai sekarang dan mungkin akan datang, ya, sampai Allah wafatkan manusia ini semua, baik yang jahat terhadap yang beliau, ya, secara taklid atau secara ilmu tapi khianat. Betapa banyak ulama-ulama yang belajar ilmu akhirnya rujuk setelah baca kitab-kitab beliau. Imam Ibnu Taimiyah, gurunya Syekh bin Abdul Wahab, jaraknya jauh, tapi guru langsung dari Imam Al-Hafiz Mufassir Ibnu Katsir, di penjara bersama dan belajar. Dan gurunya Ibnul Qayyim rahimahumullah. Ibnul Qayyim kalau gelisah dia mendatangi Imam Syekhul Islam, dia lihat wajahnya langsung hilang problemnya. Karena orang-orang alim robani dari wajahnya saja kelihatan. Rasulullah dari wajahnya saja kelihatan. Dan ini kesaksian sahabat. Ya, Abdullah bin Salam, seorang Yahudi. Salman Al-Farisi, seorang Majusi, Kristen dan Yahudi. Melihat wajah Rasulullah, aku lihat wajahnya jauh dari kadzdzab, jauh dari wajah dusta. Begitulah ulama robani. Karena wajah itu jendela hati. Ini kaul yang biasa diucapkan, tapi sumbernya saya belum dapatkan. Baik, jadi setelah Ramadan adalah anak-anakku sekalian to be consistent, istiqamah, dawam. Ya,
sebaik-baik amal ya dawamu wa in qalla, yang tetap walaupun sedikit. Ya, kebiasaan bersedekah walaupun sedikit. Kebiasaan puasa sunnah lanjutkan walaupun mungkin sebulan cuma 3 hari. Yang bisa puasa Daud silahkan, yang bisa Senin Kamis silahkan, utamakan Syawal, ya begitu. Baik, kita lanjutkan. Kita sudah sampai halaman, ini kajian kita yang ke-24 ya di rekaman saya. Dan ini bertempat di SMP SMA Putri High School Ibnu Umar. Halaman 28, dan alhamdulillah sekarang Ustadz Firanda telah melengkapi bekal Islam dengan komplit ya. Seluruh halaman sudah di PDF-kan, tinggal dibaca. Jadi ada yang punya HP boleh dibuka ya, halaman 78 jilid 1. Yaitu kita sampai pada akhlak Rasulullah ya kan. Di mana bagiannya yang telah kita baca sebelumnya itu kasih sayang Rasulullah terhadap umatnya. Ya, di mana ini kemarin bagus juga dibahas oleh Ustaz Abdul Hakim. Ya, di mana ada pertanyaan bagaimana jika seorang berhutang. Ya, muamalah berhutang, ya hutang piutang dicatat, direkam, disyariatkan dalam surat Al-Baqarah ayat 286 ya. 282 ya, sekitar itulah di akhir ayat. Surah terpanjang, ada di surah terpanjang, dan ini ayat terpanjang mengenai dain, hutang piutang. Kemarin ada pertanyaan itu. Ya, di antara yang dikutip oleh Ustadz ya, wa man taraka dainan aw daya'an falyatini fa ana maulah. Barang siapa mempunyai hutang ya dan ya keluarganya tidak mampu membayarnya, maksudnya, maka datanglah padaku karena aku adalah walinya. Ini saat-saat Rasulullah sudah jaya. Ya, ini di halaman 78 dengan topik kasih sayang Rasulullah SAW terhadap umatnya. Rasulullah ini, Masya Allah ya, Rasulullah ini suatu makhluk yang Allah ciptakan penuh kasih sayang dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Nafasnya perlu kasih sayang kepada umatnya. Dan kita akan lihat umat yang beriman dan umat yang memusuhinya. Sampai urusan hutang piutang, urusan piutang pun ditanggungnya. Pada saat masih umat Islam rendah, kemampuannya rendah, ada orang yang meninggal, lalu Rasulullah ingin menyolatkan, lalu ditanya, dia punya hutang nggak? Iya ya Rasulullah. Oh, kalau gitu kamu sholatkan, aku tidak. Hati-hati yang punya hutang. Beliau tidak mau sholatkan. Sampai Abu Qatadah datang, aku yang mau membayar ya Rasulullah. Oh, lalu Rasulullah begitu ada yang jamin, ya, baru Rasulullah menyolatkan bersama berjamaah. Tapi setelah sholat tidak didiamkan oleh Rasulullah janji itu. Ya, beberapa hari ditanya, ya Abu Qatadah, kamu sudah bayar hutangnya? Belum. Bayar, karena kamu janji mau membayarkannya. Karena fulan ini masih tergantung, masih panas kuburnya. Begitu Abu Qatadah bayar, selesai. Ya, kuburnya menjadi dingin. Begitu makna hadis. Setelah Rasulullah kaya dengan Baitul Mal, peperangan, rampasan perang, maka Rasulullah bersabda bahwa barang siapa yang punya hutang dan walinya tidak dapat melunasi, datang kepadaku. Ini untuk orang yang mempunyai hutang dan berniat sungguh-sungguh membayarnya, bukan dari awal sudah culas. Dia ingin berhutang dan ingin kabur, ingin menipu yang menghutangi. Bukan itu. Kalau itu nggak akan dibayar Rasulullah di dunia dan di akhirat. Nanti di akhirat kan Rasulullah sudah meninggal, seseorang yang punya hutang dan niatnya ingin melunasi,
ikhlas karena Allah dan benar-benar dengan segala usaha, insya Allah di akhirat pun akan diampunkan. Begitu. Wallahu a'lam. Ini di halaman 78 hadis yang panjang. Baik, kita masuk kasih sayang Rasulullah SAW terhadap musuhnya. Kalau tadi kasih sayang Rasulullah SAW terhadap umatnya, disebutkan ketika Rasulullah SAW ditolak, maka beliau berjalan dengan hati yang sangat sedih hingga tidak sadar bahwa dirinya telah sampai di Qarn, ya, atas at-ta'lib. Ketika Rasulullah SAW menolakkan kepala ke atas, beliau mendapati dirinya sedang dinaungi oleh awan. Setelah diperhatikan, ternyata malaikat Jibril ada di sana. Malaikat Jibril memanggil Rasulullah SAW dan berkata, sesungguhnya Allah Jalla Jalaluhu telah mendengar perkataan kaummu terhadapmu dan penolakan mereka terhadap ajakanmu, dan dia telah mengutus malaikat penjaga gunung agar engkau dapat menyuruhnya untuk menghancurkan mereka sekehendak hatimu. Coba Rasulullah ke Taif, dibilang bahwa kaum Taif, penduduk Taif siap menerima dakwah Rasulullah, siap menerima dakwah Islam. Lalu Rasulullah ke situ atas panggilan undangan. Tapi begitu sampai beliau sallallahu alaihi wasallam dihianati. Mereka menolak, mengejek, menghina, bahkan mengumpulkan anak-anak dan ODJ, orang kurang waras, untuk memaki-maki Rasulullah dengan segala cara, menyambit Rasulullah, ya. Dan ini, ya, suatu cobaan yang mungkin Nabi lain tidak mendapatkannya, ya, karena Rasulullah menyatakan cobaan ini yang terberat. Setelah Aisyah bertanya, mungkin hadisnya nanti ada, ya, begitu. Karena beratnya cobaan itu, Rasulullah berjalan saja, nggak tahu kemana, sampailah dia di suatu tempat, ya. Ternyata ada Jibril, ya, ada awan, lalu Jibril mendatanginya dan menanyakan, ini ada malaikat gunung, penjaga gunung, yang siap melaksanakan perintah Rasulullah. Apa saja, terserah. Coba kalau kita di posisi Rasulullah, kita dakwah di suatu kampung atau dihina dan lain-lain, lalu ada kesempatan seperti ini, mungkin kita nggak akan sia-siakan itu, ya. Kembalikan aja, rendam aja, bakar aja semua. Begitu kalau kita ini, ya, dai-dai sekarang. Wallahu alam, kecuali yang dapat hidayah dari Allah. Tapi Rasulullah tidak. Tawaran dari Allah yang Maha Kuasa menurunkan pasukannya berbentuk malaikat, malaikat Jibril, utama-utamanya malaikat, dan mempunyai malaikat-malaikat lain penjaga gunung, ya, untuk menghancurkan mereka sekehendak hatimu. Artinya dapat izin dari Allah. Dan izin itu tidak dimanfaatkan. Karena apa? Karena kasih sayang. Raufur Rahim. Rasulullah itu Raufur Rahim, ya, baik dan penyayang kepada umatnya. Lil mu'minina Raufur Rahim, terutama kepada orang beriman. Kalau kepada musuhnya saja seperti ini, apalagi sama orang beriman. Jadi jangan pernah terbetik di hati kita semua kebencian akan syariat Allah yang melalui Rasulullah dan contoh dari Rasulullah. Segala apa yang Rasulullah contohkan tidak boleh kita benci sedikit pun, walaupun mungkin kita belum bisa mengamalkannya. Ingat ini, ya, siapa saja. Kalau belum bisa mengamalkannya, rendahkan diri. Ya Allah, ampunkan dosaku. Syariat yang ini berat bagiku. Doakan aku ya Allah, biar melembutkan hatiku untuk taat sami'na wa ta'na atas ajaranmu melalui Rasulmu. Begitu. Hendaknya begitu semua kita ini.
Lalu datanglah malaikat penjaga gunung memanggil Rasulullah SAW dan mengucap salam kepadanya sambil berkata, wahai Muhammad. Semua malaikat kebanyakan nggak pakai wahai Nabi Muhammad ya Rasulullah, tidak. Mereka boleh memanggil namanya saja, ya Muhammad, wahai Muhammad, begitu. Sungguh Allah telah mendengar perkataan kaummu terhadapmu, dan aku malaikat penjaga gunung telah diutus oleh Rabbmu untuk menemuimu guna melaksanakan apa yang engkau kehendaki. Jika engkau mengendaki, maka aku menutupkan dua gunung ini kepada mereka. Ini tawaran bukan main-main, bukan dari Amerika, Rusia, Cina yang kekuasaannya terbatas. Ini tawaran dari yang menciptakan alam semesta, Rabbul Alamin, pencipta alam semesta, yang salah satu bintangnya itu cahayanya miliaran tahun baru sampai ke mata kita atau ke teleskop para astronom, yang bintangnya kadang-kala sudah kesedot black hole, ya, ada benda wilayah hitam yang menyedot banyak sekali, bahkan galaksi bisa tersedot dan hilang. Jadi rahasia alam semesta ini masih dalam penyelidikan. Sedangkan Rasulullah sudah lewati itu. Rasulullah telah melewati alam semesta. Dia berjumpa Allah dengan sangat yang dekat, tapi tidak melihat antara dua ujung anak panah. Itulah Nabi kita. Jangan kagum dengan astronot yang sudah ke Mars. Belum ada yang ke Mars. Baru satelit-satelitnya, ya. Nah, ini tawaran dari Rabbul Alamin. Ya, tawarannya nggak main-main. Kalau mau ditimpahkan dua gunung ini, ya, akan menutup dua gunung ini kepada mereka. Gunung diangkat, coba lihat gunung paling kecil, gunung sebesar mana? Ya, gunung ya, bukan bukit. Ada bukit, ada gunung. Gunung berbagai macam. Paling kecil saja bertonton itu. Ya. Mendapatkan tawaran ini, Rasulullah SAW justru bersabda, bal arju an yuhrijallah min aslabihim, ya, man ya'budullah wahdah la yusrik bihi syai'a. Bahkan aku sangat berharap, ya, roja, berharap, ya, arju, aku berharap, semoga Allah mengeluarkan dari tulang-tulang sulbi mereka orang-orang yang mau menyembah Allah, ya, Azza wa Jalla, Jalla Jalaluhu, semata, dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Ini hadis riwayat Bukhari 3231 dan Muslim 1795. Coba perhatikan hadis ini. Begitu ada kesempatan berdakwah, walaupun kepada malaikat, Rasulullah menetapkan tugasnya, yaitu apa? Mengajak manusia, ya, menyembah Allah, ya, bukan menyembah hamba yang lain, benda lain, alam semesta, angin, gunung, batu, karena itu penghinaan terhadap Allah, ya. Zulman kabir, kezaliman yang besar adalah menyaingi Allah dengan batu, gunung, Nyi Roro Kidul, dukun, dan lain-lain. Itu kemusyrikan, ya, yang bertentangan dengan tauhid kita. Asyhadu an la ilaha illallah, syahadat kita yang pertama. Oleh sebab itu di depan malaikat, ya, Rasulullah berharap dari tulang sulbi orang-orang Taif ini keluar generasi yang menyembah Allah saja tanpa menyekutukannya, ya, la yusrik bihi syai'a. Syai'a ini mujmal, apa saja, nggak boleh menyembah diri sendiri.
nggak boleh menyembah orang lain, nggak boleh menyembah kekuatan jin, gaib dari jin, pertolongan, ya, khodam. Di Indonesia banyak ajaran-ajaran yang merusak akidah. Ada orang minta tolong kepada jin, pada dukun, mempercayai bintang-bintang. Kalau Aries kayak gini sifatnya, jodohnya kayak gini, nggak cocok dengan Virgo misalkan. Ini hal-hal yang membawa kepada kesyirikan, ya, bisa syirik besar, ya. Syirkul akbar yakhruju minal millah. Orang yang pelaku syirik akbar bisa keluar dari millah Muhammad, millah Ibrahim. Hati-hati, adik-adik, anak-anakku sekalian, ya. Oleh sebab itu, setiap saat Rasulullah berdakwah selalu mengajak penyembahan kepada Allah dan menjauhi syirik. Hendaklah kita memegang ayat ini benar-benar secara makna. Kalau bisa kita hafalkan. Kalau yang sudah hafal, kita cari tafsirnya, penjelasan dari para masyayikh, dan sekarang sudah banyak diterjemahkan. Dan ini sesuai dengan perintah Allah secara mujmal. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin, dan sungguh. Jadi dalam Quran itu wa itu qasam, huruf qasam, wa demi, dan, ya, bisa dan. Laqad ini sumpah, litaukid, ya, dan sungguh. Walaqad ba'atsna, di situ ada nun, ya, nun litaukid, untuk menegaskan, emphasize, to emphasize, menekan, ya, menekankan. Fi kulli ummatin, setiap umat, rasulan. Jadi bukan Rasulullah saja, Nabi Isa alaihissalam walaupun dijadikan Tuhan oleh kaum Nasrani, Musa alaihissalam dan lain-lain, semua mengajak anibudullah, sembahlah Allah saja. Wajtanibut taghut, jauhkan taghut yang membawa kesyirikan. Ya, pembesar taghut adalah iblis la'natullah. Orang-orang yang membicara tentang Allah tanpa dalil, para dukun, peramal, fortune teller, ya, terus kahin, ya, dan lain-lain, ya. Kita harus tahu dan jauhkan itu. Ijtanib, jauh. Kalau setan di ruangan ini, kita harus di ruangan lain. Kalau dia ada di sini, kita harus cepat-cepat pindah. Ya, itu artinya ijtanib, menjauhkan, nggak boleh dekat-dekat, ya. Baik, di dalam kisah tentang kasih sayang Rasulullah SAW terhadap musuh-musuhnya, ya, ditutup dengan hadis ini. Dan insya Allah mungkin jika ada tanya jawab silakan, 4 menit lagi, masih ada 4 menit. Jika ada tanya jawab silakan. Ada? Pakai mic-nya kalau ada yang jawab. Mungkin ada satu. Ya, silakan. Pertanyaan sedikit dari anak. Anak-anak sering mempelajari sirah tapi dengan video, ada di YouTube beberapa video sirah, ya, kartun gitu. Pertama yang perang, Uhud dan lain-lain. Menurut Ustaz bagaimana pandangan kita untuk kartun-kartun seperti itu? Benarkah perjalanannya apa yang sudah sesuai atau tidak dengan Quran dan Sunnah kartun-kartun tersebut? Baik, ya.
Ada pertanyaan di mana anak-anak suka nonton video cerita sirah yang dikartunkan gitu ya. Kita harus lihat sumbernya. Kalau sumbernya dari pengusaha kartunis salafi dan lain-lain yang paham sunnah, ya boleh. Tapi tetap diawasi apakah ada wajahnya, kepalanya dan lain-lain, atau ceritanya ini sesuai enggak dengan hadis sahih, atau sekurang-kurangnya dia memberi rujukan. Ya, cerita ini diambil dari kitab ini begitu, reference. Penting itu, orang tua ngecek dulu. Kalau masalah kartun itu di pendidikan ada kelonggaran, tapi ini tetap ulama besar seperti Syekh bin Baz, Syekh Albani dan lain-lain sangat ketat dalam bab ini. Tapi ada sebagian mutakhirin yang agak longgar. Kalau untuk anak-anak boleh, tetapi nontonnya bukan membuatnya. Membuat tetap membuat makhluk hidup walaupun tidak ada wajahnya, tetap kepala ya, seperti Ustaz Hakim tetap melarang ya yang ada kepalanya. Gitu. Syekh Utsaimin pernah bertanya tentang boneka, ya diputusin aja kepalanya. Misalkan Barbie, ya diputusin kepala atau dibakar. Ya dia lucu ya. Maksudnya lebih baik dia nanti anak bertanya. Saya pernah ngajar di beberapa tempat dengan kitab yang disusun oleh Amran Amri. Ya, Ustaz ini kenapa nggak ada mukanya? Ya selalu ada pertanyaan itu. Jadi hindari kalau memang bisa. Dan ini pengalaman pribadi, waktu kecil saya sering beli komik-komik yang dibawa keliling itu, tentang akhirat, siksa neraka dan lain, tentang nabi. Itu kebayang sampai sekarang. Yang saya pernah lihat ada siksa neraka, orang berjalan dengan wajahnya. Saya bertanya, ini kenapa kok berjalan kayak gitu? Baru saat ini baru ketahuan, baru paham. Ya, ayatnya yaitu di surat Yasin kalau nggak salah. Apa yamshi mukiban ala wajhi ahda amal yamshi, ya begitu. Apakah sama orang berjalan dengan wajah-wajahnya? Kenapa berjalan? Dan digambar itu, dan nggak boleh digambar itu kan? Bagaimana? Wallahu alam, itu gaib. Tapi si kartunis ini pembuat komik, nanti siksaan salah satunya orang-orang diseret ke neraka jalan dengan wajahnya. Itu satu penghinaan. Jadi terbalik gitu, gambarnya kepala di bawah, ini berjalan ke arah neraka. Ya, seorang anak seperti saya waktu itu mungkin umur 5 tahun, 6 tahun ya, baru bisa baca, 7 tahun lah, 7 tahun ke atas. Itu lama berpikir itu. Ya. Jadi lebih baik diceritakan atau tulisan saja, biar dia menghayal sendiri. Hayalan si pekartun, penulis kartun, penggambar kartun berbeda dengan anak sebenarnya. Mungkin lebih cerdas anaknya. Dia gambarkan sesuai dengan hayalannya. Nabi Yusuf seperti ini gantengnya. Ya, ada digambar kan Nabi Yusuf, kecuali Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim seperti ini. Nah sekarang ada 3D, 3 dimensi, seakan-akan keluar wajahnya itu. Nah, itu hati-hati. Kalau yang bentuk seperti itu hindari. Cari yang lebih aman sumbernya, terutama sumbernya. Kalau sudah sumbernya misalkan salafi, publication atau itu udah ringan, kita sebagai orang tua nggak menyelidik lagi. Kalaupun ada kesalahan mungkin dia sudah konsultasi dengan para ulama yang membolehkan begitu. Ya husnuzon kita seperti itu. Wallahu a'lam. Cukup ya. Ya, mungkin di